semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya. Mengawali hari dengan memotong buah-buahan ya Bunda Bundi, dikarenakan keluarga dari luar kota singgah ke rumahku dan mereka membawa oleh-oleh berupa buah-buahan ya Bunda Bundi. Nah, jadi bapakku itu punya kebun di Indramayu ya Bun. Nah, di dalam kebunnya itu tuh ada buah mangga, singkong, ada pisang, dan semuanya hampir sudah ready. Jadi langsung panen dan Masya Allah hasilnya melimpah banget. Nah, supaya buah-buahan ini bisa dimakan langsung dan dinikmati oleh seluruh anggota keluarga, jadi aku putuskan untuk langsung memotong-motong saja si buah mangga ini dan memasukkannya ke dalam kontainer seperti ini ya Bunda Bundi. Jadi aku bikin stok buah potong untuk bisa dinikmati ya Bun, biar dingin gitu kita masukkan ke kulkas. FYI ya Bun, ini tanganku sebelumnya sudah aku cuci bersih, jadi aku nggak pakai sarung tangan. Karena sejujurnya aku tuh paling rewel kalau menyangkut kebersihan tentang menyiapkan makanan-makanan kayak gini ya Bun. Contohnya kayak tadi kalau kalian perhatikan, itu tuh ada suami aku yang mau ngambil buah pakai tangan kosong. Tapi aku larang dia untuk langsung menyentuh buahnya dan menyuruh dia untuk mencuci tangan terlebih dahulu, karena aku tahu dia habis dari luar Bun. Jadi habis beli galon naik motor gitu, otomatis kan debu-debu Zahara itu berterbangan dan menempel di tangannya dia ya kan. Ya kalau misalkan ada Pak Suami, mari kita manfaatkan tenaga suami untuk mengerjakan hal-hal seperti mengangkat galon, refill dan memasang kembali tabung gas, bawain jemuran basah yang masih di dalam ember, dan lain sebagainya ya Bunda Bundi. Pokoknya kalau ada Pak Suami di rumah itu, kita sebagai istri harus bisa menjadi princess. Jangan salah ya Bun, jadi ini bisa menjadi salah satu tingkat keharmonisan rumah tangga. Mari kita bawa suami-suami kita untuk sama-sama mengerjakan kehidupan rumah tangga ini. Nah, itu kalau suami ada di rumah ya Bun. Kalau misalkan suami lagi jauh di luar kota atau lagi kerja, otomatis semua pekerjaan di rumah ini termasuk ganti genteng bocor, mengganti lampu yang sudah mati, sampai pasang hordeng yang tinggi itu ya aku lakukan sendiri Bun. Tapi walaupun begitu ya tidak apa-apa ya Bunda Bundi, mari kita lakukan semuanya dengan senyuman yang insya Allah menjadi ladang pahala. Masya Allah tabarakallah. Kembali ke video ini, aku sudah selesai mengkupas si mangganya. Ini sengaja aku nggak kupas semua ya Bun, takut busuk. Jadi aku kupas dan potong-potong sebagian aja. Di sini juga ada anggur hijau yang dibawa dari Bandung, karena kebetulan suamiku kan dari Bandung ya Bun kerjanya. Dan di sini juga ada mangga yang belum aku potong, sisa 4 biji lagi kayak gini. Ini kalau misalkan yang di kontainer sudah habis, aku bisa refill lagi. Sebetulnya ini tuh udah mateng-mateng banget, jadi kayak ada yang mau busuk gitu, tapi it's okay, nggak apa-apa. Di sini juga ada pisang dari kebun dan juga ada sedikit jeruk yang aku beli dari pasar ya Bunda Bundi. Sebetulnya ada lagi buah semangka yang belum aku kupas ya Bun, cuman aku selesaikan dulu, aku mau habiskan dulu si mangganya ini sampai benar-benar habis. Dan nanti kalau misalkan si mangganya sudah habis, mari kita refill ke semangkanya seperti itu ya Bunda Bundi. Konsumsi buah-buahan kita setiap harinya berbeda-beda Masya Allah. Setelah selesai dengan buah-buahan, aku langsung ke dapur untuk mencuci piring ya Bunda Bundi. Sebetulnya cucian piringku ini tuh nggak terlalu banyak ya Bun, karena ini kan bekas makan kita tadi malam. Dan ini karena aku mau masak, jadi aku mau cuci piring dulu buru-buru supaya masaknya lebih enak. Maksudnya lebih lega gitu ya Bunda Bundi. Siapa di sini Bunda Bundi yang misalnya mau masak itu harus cuci piring dulu atau bersihin daerah sinknya yo. Berarti kita samaan. Nah, singkat cerita cuci piring sudah selesai, aku langsung mengeluarkan si kangkung-kangkung ini karena kita mau masak tumis kangkung kesukaannya Pak Suami ya Bunda Bundi. Nah, sebetulnya Pak Suami itu mau bantuin aku masak Bun, tapi berhubung si Ade itu lagi sariawan dan dia benar-benar cranky banget, dikit-dikit minta digendong, dikit-dikit nangis, dikit-dikit huha-huhu. Jadi mau gak mau kita bagi tugas ya Bunda Bundi. Aku masak dan suami
suami yang menghandle si Ade. Karena kalau misalkan sudah ada ayahnya di rumah, otomatis si Ade itu benar-benar manjalita sonata sama ayahnya terus ya Bunda Bundi. Ya sudah lah ya, emang dasar si mama ini harus masak demi memenuhi nutrisi keluarga Cemara. Nah sebetulnya tuh rencana aku tuh pengen bikin tumis kangkung sama goreng tempe plus sambal, udah gitu doang. Tapi Pak suami malah request bala-bala dong. Jadi supaya suami lebih happy, aku turutin aja kemauan dia ya Bunda Bundi. Ya sebenarnya sih agak kurang nyambung juga ya say, tumis kangkung sama bala-bala gitu ya kan. Ya sudah lah ya. Berhubung di kulkas aku masih ada stok kol sedikit lagi dan wortel, jadi aku cuma pakai sayur kol sama wortel aja ya Bunda Bundi. Di sini aku sudah potong-potong sayur kolnya, lalu aku cuci bersih seperti ini. Aku cuci sampai beberapa kali sampai benar-benar bersih. Lepas itu aku juga potong-potong si wortel yang orange-nya. Amduhai menggugah selera ya kan. Orange-nya itu loh hampir sama dengan wadah si bala-balanya atau wadah si kolnya tadi ya Bunda Bundi. Di sini aku cuma potong-potong wortelnya seperti korek api aja supaya lebih agak manjang gitu, jadi agak enak gitu ya Bun dilihatnya. Dan ini adalah bahan-bahannya, cuma ada kol sama sayur wortel aja. Di sini aku tambahin bawang merah, bawang putih. Aku juga tambahin telur utuh 1 butir dan tepung terigu. Kita aduk-aduk, kita kocek. Well, sampai benar-benar merata ya Bunda Bundi. Tak lupa aku kasih garam, kaldu bubuk, dan juga sedikit MSG supaya gurih. Kita juga tambahkan air sedikit demi sedikit dan kita aduk-aduk sampai bentuknya seperti ini ya Bun. Di sini tuh aku bikinnya tuh nggak encer dan nggak kental juga, pokoknya sedang. Karena aku lebih suka nambahin tepungnya itu nggak terlalu banyak, lebih banyak di sayurannya ya Bunda Bundi. Ini adonan bala-balanya sudah ready, tapi aku mau masak tumis kangkung dulu. Di sini aku sudah tumis bawang merah, bawang putih. Aku juga tambahin langsung si kangkungnya. Aku masak pakai api yang besar ya Bun, supaya lebih wush gitu loh, lebih ada smoky gimana gitu kangkungku ya kan. Aku tambahin kecap manis sedikit. Aku juga tadi kasih air sedikit, garam, gula, kaldu bubuk, dan juga saus tiram. Ini sudah jadi. Pokoknya sama aja lah ya kalau tumis kangkung itu kayak gitu ya Bun. Dan pastinya Bunda-bunda di sini juga tahu bagaimana cara menumis kangkung. Jadi aku langsung skip aja. Di sini aku sudah panasin minyak goreng yang baru karena aku mau menggoreng si bala-balanya. Nah di samping itu juga aku mau masak atau rebus si cabai-cabeannya ini ya Bun untuk sambalnya. Jadi kita langsung multitasking karena ini sudah siang dan perut aku sudah keroncongan pemirsa. Dan jadinya kompor 2 ini nyala semua ya Bun. Sambil menunggu bala-balanya ini kering dan juga si cabai-cabeannya ini ready, aku juga ngelap-ngelap bagian area kompor dan sekitarnya ya Bun. Pokoknya aku tuh kalau masak tuh sudah pasti bolak-balik ke sink untuk cuci tangan lagi dan lagi ya Bun. Gak tahu kenapa kalau misalkan aku lagi masak di dapur terus tanganku nggak basah atau nggak bersih kayak gitu tuh kayak kurang gitu loh Bun. Pasti bolak-balik terus ke sink dan cuci tangan lagi dan lagi ya Bunda Bun. Nah di sini juga aku masak ayam goreng. Ini aku sudah punya ayam ungkep yang kemarin kebetulan kan aku stok ayam ungkep gitu di kulkas. Jadi kali ini aku langsung goreng aja tanpa harus ungkep-ungkep lagi ya Bunda Bundi. Nah di sini suami datang ke dapur karena si Ade sudah tidur ya Bun. Dia mulai mencemal-cemil atau ngambil bakwan yang sudah jadi ya Bun, dan bertanya sama aku katanya apa yang bisa aku bantu. Tapi berhubung di masakannya tuh udah ready semua, tinggal ngulek sambal doang. Jadi dia bantuin aku ngulek sambal. Ini cobeknya mini banget ya Pak, padahal ada yang gede loh itu. Ya begitulah ya Bun, kalau para suami itu selalu butuh bimbingan seorang istri. Oke, sambalnya sudah ready, masakannya juga sudah ready. Jadi aku sama suami sama anak-anak mau makan dulu guys. Dan akhirnya meja makan ini difungsikan kembali sebagaimana mestinya ya Bunda Bundi. Karena biasanya kalau misalkan Pak suami itu nggak pulang atau lagi kerja di luar kota gitu, ini meja makan tuh selalu nggak pernah dipakai Bun. Karena aku dan anak-anak itu lebih suka makan itu sambil nonton TV atau sambil di ruang tamu gitu. Alhasil meja makan ini jarang dipakai ya Bunda Bundi. Walaupun begitu ya nggak apa-apa ya Bun, berkat suami meja makan ini berfungsi kembali. Walaupun menunya sederhana tapi nikmat kalau kita makan bersama ya Bunda Bundi.
Nah lanjut sore harinya, suami mengajak aku dan anak-anak untuk jalan-jalan ya Bunda Bun. Jalan-jalannya nggak ke tempat yang mahal, tapi lebih ke alam kayak gini. Melepas penat, melepas kejenuhan di dalam rumah sambil jajan tipis-tipis ya kan. Lihat pemandangan yang Masya Allah. Jadi sore ini tuh memang nggak ada matahari ya Bun. Jadi kalau lihat di video itu kayak pagi, tapi ini tuh sore hari ya Bunda Bun. Jadi kita tuh jajan tipis-tipis kayak jajan somai atau batagor, jajan tahu bulat. Terus ini juga si Ade beli ciki dan Pak suami juga beli kopi di sini karena kebetulan di situ kayak ada warung kopi gitu Bun. Nah sambil menikmati pemandangan sambil kita piknik ala-ala ya kan, walaupun ya makanannya lumayan lah ya. Sayangnya tuh di sini nggak ada nasi pecel atau lotek kayak gitu Bun. Kalau ada udah pasti tambah syahdu ya kan. Karena aku tuh pecinta nasi pecel, pecinta lotek atau gado-gado garis keras. Tapi sayangnya di sini cuma ada warung-warung kecil gitu yang menyediakan kopi, minuman dingin dan lain-lain ya Bunda Bun. Kalau nongkrong-nongkrong kayak gini tuh kayak mengingatkan aku pada zaman pacaran dulu Bun. Jadi aku dan suami itu sebelum menikah itu kalau pacaran tuh ya di tempat yang kayak gini, beramai orang, lihat kanan kiri sambil jajan-jajan. Dan setelah menikah pun kita masih seperti ini yo Bun. Dan kalau udah kayak gini tuh kayak waktunya kita untuk ngobrol dari hati ke hati, ngobrolin kehidupan, bagaimana kehidupan pekerjaan suami di sana dan bagaimana dengan kehidupan aku di sini dengan anak-anak. Karena kebetulan aku dan suami itu LDM ya Bun, atau long distance marriage. Jadi kalau misalnya suami pulang itu rasanya tuh kayak pengantin baru gitu loh Bun, kayak pacaran lagi. Bukannya kita nggak mau hidup bareng ya Bun, cuman memang pekerjaan suami yang mengharuskan kita untuk LDM seperti itu ya Bunda Bun. Jadi aku mau menikmati pemandangan dulu ya Bun. Jadi videonya cukup sampai sini dulu. See you next video. Bye.